zaman sekarang saya masih bersama dengan Ibu Emma dari Sumedang. Tadi pertanyaannya adalah boleh nggak sih kita jual beli itu kalau hasilnya belum ada, masih ada di bawah tanah gitu. Gimana Ustadz Maulana, silahkan. Jadi dilarang membeli binatang yang masih dalam kandungan. Saya beli sapimu yang ada dalam Kandungan. Nggak boleh. Okay. Nggak boleh beli sesuatu di buah-buahan yang belum dipetik, yang masih di Tapi bakalnya udah ada nih bakalnya. Iya, tapi nggak boleh karena dia masih bunga-bunga belum berbuah. Oke. Kenapa? Satu, kita harus ada namanya jual beli ada barang. Barangnya belum ada, belum pasti. Ya, itu tidak diperbolehkan. Oh iya, Ustaz. Ya Bu ya, kalau itu mau bicara hukum, tidak diperbolehkan. Malah bisa menjadikan terjadi yang namanya perselisihan. Tahu-tahu gagal panen. Tahu-tahu dimakan kelinci di dalam atau apa tuh? Tikus dalam tanah. Iya. Ini bahaya. Sampai nanti terjadi percercokan. Karena jual beli itu harus suka sama suka. Tuh 2, 3 suka sama suka. Kenapa? Karena ada asas hukum tolong menolong tapi bukan todong menodong. Bukan mencelakakan, bukan ada tipu. Dikhawatirkan tiba-tiba dia cuma tanam doang tidak ada isinya. Bunga-bunganya doang ditanam di atas. Nggak ada isi bawahnya. Siapa yang tahu? Subhanallah. Dalam hukum yang namanya muamalah, jual beli itu harus ditanamkan hukum muamalah adalah kecurigaan. Kalau ini kan baik sangka, hukum buruk sangka harus. Kalau dalam jual beli. Makanya harus ada catat menyatat, ada saksi dan sebagainya. Jangan sampai salah satu dirugikan. Tidak boleh. Jadi dua-duanya harus sama-sama untung. Harus. Baik. Gimana Ustadz Asad, boleh di Ya, tambahkan? jadi dalam hukum muamalah tadi ada 3 hal yang dilarang ya dalam transaksi. Kita sebutnya maghrib. Nah, maghrib ini kan gelap ya Bu ya. Nah, ini akan menimbulkan kegelapan kalau kita lakukan ini. Apa itu maghrib? Ma-nya maisir yang berhubungan dengan perjudian. Itu nggak boleh ya. Yang kedua adalah gharar. Nah, gharar ini ketidakjelasan. Nah, case yang Ibu tadi tanyakan, ini kan nggak jelas. Barang di dalam tanah, wujudnya kita nggak tahu, kita jual 1 juta, 2 juta. Nanti kalau keluarnya beda, itu bermasalah. Sama kayak misalkan kita punya burung ya. Kalau burungnya disangkar punya kita. Tapi kalau ada burung di langit, Ibu bilang itu punya saya tuh. Saya jual 2 juta, itu nggak bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, rib. Ribnya apa? Riba. Ya, yang berhubungan dengan riba juga itu dilarang oleh Allah. Nah, makanya gharar ini atau ketidakjelasan ini menjadi salah satu faktor penting dalam berjualan. Saya mau beli nih cincin Ibu, jelas wujudnya ada, barangnya ada, besarnya kita tahu, harganya tahu. Tapi kalau di dalam tanah nggak ada yang tahu. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Masya Allah, tabarakallah. Ibu Emma udah cukup? Iya, pakai mic ya. Jual mobil saya masih dicuri orang. Ya nggak boleh. Kenapa Bu Emma? Gini, kalau sebelum jual beli itu yang jual beli masih di dalam tanah, tapi sudah diikhlaskan mau sama pembelinya, mau rugi, mau untung, itu udah resiko saya ikhlas, boleh enggak? Sebaiknya dihindarkan seperti itu. Awal-awal iya, lama-lama gitu. Jadi masih ada penyesalan ya. Tidak boleh, tidak boleh. Jadi hukum jangan membuka peluang durhaka. Jangan buka peluang dosa timbul. Jangan buka peluang untuk kezaliman. Tidak boleh ada peluang. Jadi hukum syariah ekonomi itu sebenarnya untuk saling menjaga Bu satu sama lain gitu, dan adab akadnya dari awal tuh jelas gitu ya Bu ya. Cukup Ibu Emma? Cukup. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih guru-guru kami. Silakan kembalikan Pak Duduk. Boleh lagi dong angkat tangannya siapa yang mau bertanya? Oke. Ibu silahkan. Afwan, Ustadz Asad ke depan lagi dan Ustadz Syam silahkan. Ibu dari mana, siapa namanya, mau curhat tentang apa? Saya Is dari Majelis Al-Hidayah Rancakarong Kabupaten Sumedang. Baik. Ibu apa yang mau dicurhatkan? Mau curhat ya Ustadz. Gimana rasa menghilangkan rasa sakit saya, kecewa saya terhadap bapak saya? Terhadap siapa? Subhanallah. Kecewa Bapak terhadap saya. Bapak. Saya belum pernah ngerasain kasih sayang seorang bapak. Bapak saya masih hidup, saya sayang. Gimana sampai sekarang rasa sakit, kecewa masih ada. Cemburu ada. Ya karena pisah, cemburu ada.
Cemburu karena saudara atau cemburu karena beliau menikah lagi? Beda kasih sayang aja. Antara ibu dengan adik atau dengan kakak? Beda aja. Lebih ke sana daripada saya sendiri. Kesana tuh ke keluarga barunya atau? Iya. Oh, tapi sekarang bapak masih ada? Ada. Masih bisa dihubungin? Jarang. Nggak mau hubungin bapak? Suka. Kadang balas, kadang enggak. Ibu yang nggak mau balas memang? Dari sana. Karena udah ngerasa kecewa berat gitu sama bapak? Gimana caranya? Ini lagi rasa sakit, kecewa. Dendam enggak, cuman Kecewa? iya. Baik, Ustadz Syam silakan. Pintu surganya Nabi Musa itu kan terletak pada ujiannya, yaitu Fir'aun. Jahat banget Fir'aun kan Bu ya. Pintu surganya Nabi Nuh itu kan ketika juga harus berpisah dengan anaknya itu Kan'an dan istrinya. Jadi memang kadangkala pintu surga itu adalah yang menyakiti kita. Jadi kalau ibu mengatakan bapak saya mengecewakan saya, tapi dari situ ibu bisa menjadikan ia pintu surga. Kalau kita berbuat baik kepada bapak yang memang baik dari awal, itu biasa itu. Orang tanpa iman pun bisa itu. Orang tidak Islam pun bisa dia berbuat baik kepada bapaknya kalau bapaknya memang baik. Tapi apa kelebihan orang beriman? Meskipun bapaknya tidak baik, meskipun bapaknya selalu bikin kecewa, si anak ini karena dia punya iman, dia tetap berbuat baik kepada bapaknya. Kenapa? Saya tidak memandang Anda sebagai bapak. Saya memandang Anda sebagai orang yang diwajibkan bagi Allah kepada saya untuk berbakti kepada Anda. Jadi jangan pandang dia sebagai orang yang menjadi orang tua, tapi pandang dia sebagai kewajiban yang telah Allah berikan kepada ibu untuk berbakti kepadanya. Subhanallah. Ustadz Asad boleh ditambahkan? Ya, Allah katakan Ibu, wawassoinal insana wabil walidaini ihsana. Jadi Allah katakan, wasiatkan, bertakwalah kepada Allah, sembahlah Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka apapun hari ini takdir yang ibu jalani, ibu kecewa, sakit hati dengan ayah ibu, maka beliau tetaplah seorang ayah. Dan ibu menjalankan fungsi ibu sebagai seorang anak. Urusan dia tidak baik dengan ibu adalah urusannya dengan Allah. Tapi urusan ibu hanya kepada Allah. Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, maka lakukan itu. Maka tadi seperti yang disampaikan Ustaz Syam, bisa jadi itu adalah pintu surganya ibu. Insya Allah dosa-dosa ibu diampuni dan ibu akan masuk ke dalam surga. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Uis yang kuat ya. Insya Allah ya doa. Boleh dong disapa guru-guru. bapaknya, boleh dong dikit Guru-guru dikit buat aja. Bu Iis. Boleh sapa bilang Bapak bapak itu, terima kasih. bapak penyebab kita lahir di muka bumi. Iya. Subhanallah. Boleh terus Disapa. apa di situ? Minta maaf dan makasih gitu. Boleh Bu Iis tuh di situ bapaknya lagi nonton. Hah? Sudah menyebabkan saya lahir di muka bumi ini. Boleh. Terima kasih Bapak. Berkat Bapak, saya jadi kuat, saya jadi mandiri, tidak tergantung sama siapapun. Subhanallah. Insya Allah Allah muliakan Bu Iis ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh jamaah Islam itu indah yang sudah setia selalu belajar bersama dengan kita, bersama dengan guru-guru kita. Terima kasih kepada guru-guru kami. Dan sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi besok masih di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.